Salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Nangka sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan selamat kita dari selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan hukum. Yohanes 3:3-6. Dan Yesus sudah berkata dalam hal akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Petrus mengatakan dalam Kesaksian 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10:9 sampai dengan. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan semoga semangat Roh Kudus akan terus memenuhi hati kita dalam menjalankan aktivitas kita sehingga dimanapun kita ada dapat menghadirkan kerajaan Allah dan menghadirkan Allah di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita dengan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena selanjutnya adalah mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai hidup kita dan sadari bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, sehingga kita tidak akan pernah berputus asa karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah pemberi yang baik bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Timotius 2 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kesatuan. Haleluya. Jadi, di mana Tuhan memberikan kita rohnya yang membuat kita senantiasa punya tujuan, punya arah, punya pengharapan kepada Bapa di surga atau kepada Allah itu. Dan itu sebabnya saya memberikan judul The Holy Spirit lives in us. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka Roh Kudus, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dia akan memberikan kita yang pertama, kita katakan keberanian, bukan roh ketakutan. Haleluya. Jadi keberanian ini penting karena ada banyak orang kawat-kawat di luar sana, ada banyak orang-orang yang tidak berani menghadapi persoalannya. Bahkan ketika orang menghadapi persoalan yang begitu luar biasa, bahkan rela mengakhiri hidupnya karena menghadapi tekanan yang luar biasa. Tetapi kalau kita punya keberanian menghadapinya, maka kita akan dapat solusi dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah buntu di dalam memberikan solusi kepada kita. Tuhan punya jalan selalu, karena Dia yang membuat solusi dalam kehidupan kita. Dia yang menyelesaikan setiap masalah kita. Ada orang tidak berani hidup, tapi berani mati. Dengan bunuh diri, dengan atas nama agama. Dia rela membunuh dirinya hanya untuk menyengsarakan orang banyak. Dia tidak takut mati, tapi dia takut hidup. Kalau orang tidak takut mati, dia akan takut hidup. Kalau orang takut hidup, dia akan ada juga yang takut mati. Tetapi Allah kita memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal dalam kita, agar kita memiliki roh keberanian dan bukan roh ketakutan. Yang kedua, kekuatan dan kuasanya. Haleluya. Jadi kita akan diberikan kekuatannya menghadapi kesulitan apapun, menghadapi proses alami yang kita alami atau proses penggemblengan kita di dalam hidup ini, sama seperti
seorang olahragawan yang mempunyai kekuatan itu karena banyak latihan fisik yang dilakukan atau latihan-latihan yang terus-menerus secara teratur dan dia akhirnya merupakan punya kekuatan iman. Kita bukan latihan-latihan seperti itu. Latihan yang kita alami adalah latihan karena Alkitab katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap dan roh jahat di udara. Ketahuilah jahat akan terus menghancurkan hidupmu, merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidupmu, karena engkau seorang murid Kristus atau seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan atau seorang yang mengasihi Yesus Kristus dalam hidupmu. Dan setan tidak senang kau mengalami kedamaian, mengalami kekuatan, mengalami kuasanya. Karena kalau engkau mengalami kekuatannya dan kuasanya, setan itu akan tidak bisa masuk terkecuali atas izin Tuhan untuk engkau diproses. Seperti Ayub. Dia diizinkan Tuhan masuk kepada Ayub karena Tuhan izinkan. Tetapi selama pagar ilahi itu terpasang kuat bersama Ayub, ya setan tidak bisa masuk. Itu sebabnya dia harus pamit dulu kepada setan, kepada Allah supaya Tuhan membuka pagarnya dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan. Tapi kita tahu bahwa akhirnya proses yang dijalani walaupun mengalami penderitaan, kesusahan, tapi Ayub dapat berhasil karena apa? Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Allah menyertainya. Dan kuasa Allah yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tapi bisa kita transfer melalui diri kita, menyembuhkan orang-orang sakit. Oleh karena Tuhan telah mengatakan orang percaya tumpang tangan bagi orang sakit itu sembuh. Percayakah engkau kuasa Allah masih tetap ada, kekuatan Allah masih tetap ada. Yang ketiga kata Tuhan juga, atau ketika kita tinggal di dalam Roh Kudus tinggal di dalam kita, kasih Tuhan memenuhi hati kita. Yang tadinya kita tidak mau mengasihi saudara kita bisa mengasihi saudara kita. Yang tadinya kita dimusuhi tetangga kita dengan cara karena berbeda agama, tetapi ketika kita terus tersenyum menghadapi mereka dan pada akhirnya mereka bisa juga berdamai dengan kita. Karena Alkitab katakan aku akan membuat yang berdamai dengan musuh. Dan itu sebabnya Alkitab kalah kejahatan. Dan itu sebabnya Alkitab juga mengatakan jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih Allah. Kalau kasih Allah tidak ada, maka kebencian yang akan ada. Kebencian yang akan memenuhi hati kita, dendam dan balas dendam. Dan itu sebabnya kita katakan kita tidak boleh balas dendam. Hak balas dendam itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan hanya mau kita mengasihi. Bahkan kalau mereka orang-orang menganiaya kita, doakan. Kalau orang-orang menyakiti kita, doakan. Kalau orang-orang membenci kita, doakan. Kalau orang-orang yang tidak suka kepada kita, memberkati dan mendoakan mereka supaya mereka sadar dan mereka mendapat lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, supaya hidup mereka tidak penuh dengan kebencian, tapi penuh dengan kasih. Kita sudah melihat ada banyak kebencian ditukar oleh Allah untuk menjadi kebaikan, dan orang-orang yang tadinya benci pada akhirnya masuk ke dalam iman, percaya karena Allah. Karena ada teladan hidup yang dilihat dari orang-orang percaya. Kalau kasih Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan hidup. Kalau kasih Allah Tuhan kita membuat kita menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah ketertiban, disiplin diri. Ya, kita bukan orang-orang acakan, bukan orang-orang tanpa arah, bukan orang-orang tanpa tujuan. Kita mendisiplinkan diri untuk menuju satu arah, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan tujuan mendisiplinkan diri kita adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita tidak orang-orang acak-acakan, kita bukan orang-orang yang tidak punya disiplin, tapi kita adalah orang-orang yang mempunyai disiplin dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita,
kita dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Dan itu ada dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan, adanya keberanian bukan roh ketakutan, adanya kekuatan dan kuasanya, adanya kasih, adanya ketertiban, disiplin diri, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau akan terus menolong kami untuk menikmati apa yang Engkau katakan. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Datanglah kepada mereka, dan engkau menyatakan segala kekuatanmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya. Katakan saja, bihil, mereka akan sembuh. Jika engkau mereka katakan sembuh, mereka akan sembuh. Terima kasih kesembuhanmu kepada mereka. Kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat, datang kepada Tuhan. Mungkin usahamu sedang mengalami sekarat atau sedang kemit atau kemangkuti atau apapun namanya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong orang yang mau menerima pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, kedua tangan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada kami. Tidak tahu persoalan mereka, tapi Tuhan tahu persoalan mereka. Tuhan yang akan datang kepada mereka untuk memberikan kekuatan mereka dan kelepasan bagi mereka, karena engkau yang berkata di Pemasmur mengatakan dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, in my anguish I cried out to the Lord, and He answered me and set me free. Dan ketika Pemasmur berseru kepada Allah dan Tuhan, menjawab mereka dan membuat mereka bebas dari segala persoalan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga rindu dan orang-orang yang mengangkat tangan kepadamu, Tuhan bebaskan mereka, Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus, karena kebaikan selalu ada bagi orang-orang yang kasih. Terima kasih Bapa di surga, dan Roh Kudus terus membantu kami untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jadilah garam dunia yang memberikan kita rasa di dalam dunia ini, dan jadilah terang yang memberikan arah kepada orang-orang yang mungkin tidak punya arah dalam kehidupan ini, mungkin tidak punya tujuan dalam hidup ini. Tapi ketika kau menjadi terang, kau bisa memberikan arah kepada mereka. Selalu terang itu mengalahkan kegelapan. Tidak pernah kegelapan mengalahkan terang, karena apapun terang itu berada di dalam kegelapan, dia akan terus bercahaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita. Kita sudah berdoa. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.